Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hey hey hey, yo yo yo. Shalom princess and princesses. How are you today? Awesome, incredible. Yes, yes, yes. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes I am. Adik-adik semua, apakah kalian semuanya siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Oke, kalau gitu Karipka mau cek ya satu-satu ya. Apakah adik-adik sudah pakai baju yang rapi? Sudah? Oke. Apakah adik-adik sudah duduk yang rapi? Oh, good. Dan ini hal yang paling penting ya adik-adik nih. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Good. Oke, berarti adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Good. Kalau gitu, kita mulai ya ibadah kita ya. Let's go. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Oke? Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik boleh ikutin Karipka berdoa ya. Doa Bapa kami. Ikutin Karipka berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, wah semua hebat ya, bisa berdoa dengan baik. Tepuk tangan buat kalian semua. Hebat. Halo adik-adik. Wah, udah 2 minggu kita gak ketemu ya adik-adik. Nah adik-adik, Karipka mau tanya nih, apakah adik-adik semua sehat-sehat? Yang sehat-sehat boleh angguk-angguk.
kalau adik-adik semua sehat-sehat dan baik-baik hari ini, semua boleh katakan I am good, good, good. Bisa adik-adik? Oke, kita mulai ya. Apakah adik-adik semua sehat-sehat? I am good, good, good. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Hebat. Biasanya Kak Ripka suka ingetin apa? Untuk apa? Untuk rajin makan sayur, minum vitamin, dan juga jangan lupa untuk sering apa? Cuci tangan. Oke adik-adik. Nah, kalau adik-adik sedang berpergian, Kak Ripka ingatkan untuk yang pertama menggunakan masker. Dan juga yang kedua untuk menjaga jarak dengan orang yang tidak adik-adik kenal. Oke adik-adik? Now we will praise and worship with Kak Ripka. Yeay! Oke adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak tema kita hari ini apa? Review? Betul adik-adik. Hari ini adalah minggu keempat di bulan Maret. Kita mau review nih kira-kira tema 1 sampai 3 di bulan Maret ini apa saja ya adik-adik. Kita mulai dari minggu pertama. Adik-adik masih ingat minggu pertama tema kita tentang apa? Kudus. Betul adik-adik, tentang hidup yang kudus bagi Tuhan. Coba kita ulang ya. Tema pertama, hidup kudus bagi Tuhan. Ikutin gerakan Kak Ripka ya. Hidup kudus bagi Tuhan. Oke. Nah, sekarang minggu kedua. Tema di minggu kedua apa ya adik-adik? Apakah adik-adik ada yang tahu? Betul, tentang mengecap kebaikan Tuhan. Adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Ripka ya. Mengecap kebaikan Tuhan. Bisa adik-adik? 1, 2, 3. Mengecap kebaikan Tuhan. Wah, hebat. Dan minggu ketiga adik-adik harusnya masih inget nih. Minggu ketiga itu apa? Hari-hari baik bersama Tuhan. Adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Ripka ya. 1, 2, 3. Hari-hari yang baik bagi Tuhan. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Hari-hari yang baik bagi Tuhan. Hebat. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Adik-adik, kenapa sih Kak Ripka harus inget-ingetin tentang tema 1 sampai 3 di bulan Maret? Kenapa? Karena nanti adik-adik akan ditanya sama kakak sekolah minggu. Nah, nanti ketika adik-adik ditanya sama kakak sekolah minggu, adik-adik bisa jawab nih. Tema 1, tema 2, dan tema 3 di bulan Maret itu apa aja? Oke? Jadi adik-adik boleh nih nanti inget-inget, terus nanti adik-adik boleh jawab pertanyaan kakak-kakaknya. Oke? Bisa ya? Nah, karena kita sudah inget-inget ya tema 1 sampai 3, kita mau nyanyi satu lagu yaitu Terima Berkat Tuhan, Terima Berkat Tuhan. Siapa di sini yang suka terima berkat Tuhan? Wow, semuanya suka. Kalau gitu kita nyanyi ya lagunya dengan sukacita. Oke? Let's go adik-adik. Let's go some kids. Teteret teret. Let's go some kids. Kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat daripada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima,
berkat ku terima, karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku, bagi dirimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan dari hati yang paling dalam. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi lagu ini dari hati kita yang paling tulus. Mari kita tutup mata kita. Mari kita bilang, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa adik-adik. Mari kita bilang Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau
adik-adik semua hebat-hebat. Kita sudah menyelesaikan pujian dan penyembahan kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap. Kalau gitu, semua duduk yang rapi, sikap yang manis, dan Kak Ripka harap semua tetap duduk yang rapi, dan juga manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Oke? Nah, Kak Ripka juga berharap adik-adik tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang tidur-tiduran, tidak ada yang ngelihat ke sana sini. Semua fokus ya. Oke adik-adik? Oke, dadah. God bless you. Adik-adik, Tuhan Yesus berkati semua. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu terakhir atau minggu keempat di bulan Maret. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan minggu ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau selalu melindungi, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di minggu keempat atau di minggu terakhir, kita akan mengulang kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar di minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan Maret ini. Adik-adik pasti masih ingat kan? Nah, adik-adik sekarang kita ulangi lagi ya firman Tuhan minggu pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik harus duduk yang baik, simak, dan saksikan. Kudus ini artinya tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya anak-anaknya hidup benar di hadapannya, tidak melakukan kejahatan. Adik-adik tahu nggak? Mengecap kebaikan Tuhan artinya kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Adik-adik, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Ayo angkat tangannya. Wah, semuanya pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan ya. Adik-adik, kalau kita mau sebutin satu-satu nih, rasanya nggak terhingga ya adik-adik kebaikan Tuhan itu sama kita. Nah adik-adik, maksudnya hari baik itu seperti apa? Hari-hari yang tidak ada masalah kah? Atau hari-hari yang selalu aman, damai, sentosa? Belum tentu adik-adik. Yang dimaksud di sini hari-hari baik adalah hari-hari di mana ada penyertaan Tuhan. Jadi walaupun kita di tengah permasalahan, di tengah badai, karena ada penyertaan Tuhan, Tuhan membuat hari kita menjadi penuh dengan damai sejahtera. Kita bisa menjalaninya dengan hati yang bersukacita. Itulah hari-hari yang baik.
Kita sudah melihat kembali cuplikan firman Tuhan minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan Maret ini. Minggu pertama kita sudah membahas tentang hidup kudus bagi Tuhan. Dan di minggu kedua kita sudah membahas tentang mengecap kebaikan Tuhan. Di minggu ketiga kita sudah membahas tentang hari-hari baik bersama Tuhan. Dan Kak Maria akan memberikan contoh kepada adik-adik tentang firman Tuhan di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Hidup kudus bagi Tuhan, Kak Maria akan memberikan contoh buat adik-adik seperti tisu ini. Nah, tisu ini berwarna putih. Nah, adik-adik kalau tisu masih putih, kita pasti mau memakainya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Biasanya Mama akan membawakan kita tisu untuk kita bawa kemana-mana. Nah, kalau tisu ini sudah kotor, ada nodanya, adik-adik masih mau pakai nggak? Pastinya udah nggak bisa dipakai lagi ya. Kalau udah kotor, udah banyak kotoran, udah banyak noda. Nah, seperti itu hidup kita adik-adik. Harus tidak bernoda, tidak bercacat, harus kudus. Kita memberikannya kepada Tuhan. Bagaimana kita akan mengecap kebaikan Tuhan? Kak Maria akan mengambil contoh. Kak Maria punya 7 gelas plastik yang bening. Nah, 7 gelas ini ada 4 yang diisi air, 3 kita kosongkan. Nah, hidup kita ini seperti gelas adik-adik. Kalau nggak diisi sama kebaikan Tuhan, pasti kosong. Adik-adik pasti tahu ya contoh-contoh kebaikan Tuhan. Seperti apa? Seperti kita diberi nafas hidup, kita masih boleh makan, kita diberi minuman sama Tuhan. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Gelas yang udah diisi air ini, Kak Maria kasih pewarna makanan. Di sini Kak Maria punya 3 warna pewarna makanan, yaitu warna merah, warna biru, dan warna kuning. Kak Maria akan menuangkan pewarna makanan ini kepada setiap wadah gelas yang berisi air. Nah, kita lihat ya adik-adik. Pertama-tama Kak Maria akan mengisi warna merah dulu ya. Nah, yang kedua Kak Maria akan mengisinya dengan warna kuning. Yang ketiga Kak Maria akan mengisinya dengan warna biru. Nah, yang keempat Kak Maria akan mengisi kembali dengan warna merah. Mungkin adik-adik pernah melakukan kegiatan ini di rumah atau di sekolah. Nah, tisu yang tadi Kak Maria kasih contoh tentang kekudusan, kita letakkan adik-adik di antara gelas yang sudah diisi warna, yang berisi air, dan juga di antara gelas yang kosong ini. Nah, kita lihat ya adik-adik. Apa yang akan terjadi ketika kita hidup kudus dan juga mengecap kebaikan Tuhan? Seperti firman Tuhan kita di bulan Maret, maka kita akan mengalami hari-hari yang baik. Nah, kita akan tunggu ya adik-adik. Kayak apa sih Kak yang dimaksud dengan hari-hari yang baik? Seperti contoh yang Kak Maria kasih. Tunggu sesaat lagi. Nah adik-adik, kita akan melihat apa yang terjadi dengan setiap gelas yang sudah kakak isi pewarna makanan dan juga ditaruh tisu-tisu di atasnya. Nah, setiap gelas-gelas yang kosong akan terisi. Bahkan terisinya akan tercampur. Warna merah tercampur kuning akan menjadi warna apa? Orange. Nah, warna kuning juga dicampur warna biru akan menjadi warna apa?
hijau. Nah, kalau warna biru dicampur dengan warna merah akan menjadi warna apa? Ungu. Seperti itu hidup kita adik-adik. Kalau kita hidup kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, maka kita akan selalu mengecap kebaikan Tuhan. Dan kita akan mengalami hari-hari baik bersama dengan Tuhan. Maka hidup kita akan penuh warna. Hidup kita akan diisi dengan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Adik-adik mau mengalami hari-hari baik bersama dengan Tuhan? Mau mengecap kebaikan Tuhan? Berarti adik-adik juga mau dong hidup kudus buat Tuhan. Nah, demikian contoh yang sudah kakak berikan. Kita sudah selesai ibadah di minggu ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di minggu ini. Kami mengerti bagaimana kami harus hidup kudus sehingga kami mengecap kebaikan Tuhan, dan pastinya kami akan mengalami hari-hari baik bersama dengan Tuhan. Maka hidup kami akan luar biasa, dan setiap harinya kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik setiap harinya akan terus belajar untuk hidup kudus sehingga adik-adik akan mengecap kebaikan Tuhan, dan kakak percaya kalau hari-hari baik akan terus ada di dalam kehidupan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.